Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Windaryadi. Saya tingkat 2, jurusan farmasi. Jadi di sini saya ingin memvideokan hasil jawaban saya tentang UAS tadi. Saya di sini ingin membacakan soalnya. Anda sebagai bagian pengawasan mutu farmasi akan melakukan penentuan kadar dari kapsul tambah darah yang berisi zat besi ferrosulfat. Menurut buku Farmasi Indonesia, penetapan kadar besi dapat dilakukan dengan menggunakan metode simetri. Namun, di laboratorium tidak tersedia bahan untuk melakukan analisis secara titrasi serimetri. Nomor 1. Apa titrasi alternatif untuk melakukan penentuan kadar tersebut? Berikan alasannya. Alasannya, permanganometri salah satu metode titrasi yang menggunakan prinsip reaksi reduksi dan oksidasi. Dan metode ini sering digunakan karena memiliki oksidator kuat, tidak memerlukan indikator, dan mudah diperoleh dan terjangkau. Terus apa saja larutan baku primer dan sekunder yang digunakan dalam titrasi tersebut? Larutan baku primer yaitu asam oksalat. Larutan baku sekunder yaitu H2SO4. Terus, setelah diketahui titrasi tersebut, Anda perlu melakukan pembuatan larutan tersebut yang diketahui reaksinya sebagai berikut. MnO4 tambah 8H+ tambah 5E sama dengan Mn2+ tambah 4H2O. Sama dengan diketahui Mr dari K MnO4 158 gram per mol. Pertanyaannya, nomor 3. Jelaskan perhitungan pembuatan larutan baku tersebut dengan konsentrasi 0,1 N dalam 500 mili. Oke, jadi di sini saya udah menuliskan, nampak tidak? Tadi tulisannya nggak nampak, jadi saya tulis ulang. Ya. Di sini ini M-nya, ini GR per MR dikali dengan 1000 per V-nya sama dengan ini 0,1 sama dengan ini gramnya. Karena gramnya tidak diketahui, jadi kita Jadi kita cari dulu gramnya. Di sini 15,8 dikali dengan 1000 per 500. Baru di sini gram sama dengan hasil dari ini tadi, ini dikeluarin dulu nih. Keluarin. Terus dipindahin sini di atas, bawah. 15,8 dibagi dengan 5 sama dengan 7,9 gram yang diambil dari 500 ml air. Tuh, saya lihat di bawah karena di sini tulisan kamera kebalik. Ini hasilnya. Oke. Sambung dulu. Nah, ini kita lanjut lagi. Dalam tiap kapsul tablet tambah darah diketahui mengandung ferrosulfat 100 mg. Anda diminta untuk menimbang kapsul tersebut setara dengan 300 mg ferrosulfat. Dalam proses pembuatan, sampel ditimbang sebanyak 20 kapsul. Didapatkan berat totalnya adalah 7.000 gram. Nomor 4, soal nomor 4. Jelaskan perhitungan penimbangan sampel yang akan digunakan dalam penentuan kadar. Ya. Di berikutnya, jawaban nomor 4. Ya. Nih. Etiketnya ini kan 100 mg.
Maaf, mau terlewat. Ini etiketnya 100 mg. Ya. Terus tuh menimbang setara 300 mg. 20 kapsul itu sama dengan beratnya 7 gram. Mana 7 gram? Oh, belum tulis. Sebentar. Jadi 20 kapsul ini kapsul dengan 7.000 gram. Nih, 7.000 gram. 7.000 gram. Nah, terus tuh yang ditimbang ini sama dengan 300 mg. Karena ini 300. Terus dibagi dengan kadar pada etiket. Baru dibagi dengan berat rata dikali berat rata yang di sini. Balik tulisannya kamera. Ya. Mohon maaf ini kebalik. Bisa lihat nih. Udah besar tulisannya. Jadi ini 300 dibagi dengan 100 baru dikali dengan 7.000, hasilnya 2.100 gram. Ini hasil nomor 4. Lanjut di nomor 5. Anda kemudian melakukan proses titrasi, meliputi pembekuan larutan kerja dan penentuan kadar besi dalam sampel. Proses titrasi telah dilakukan. Di depan Anda terdapat 3 larutan selama proses titik hingga akhir titrasi yang terjadi. Sebutkan dan berikan keterangan apa saja 3 larutan yang ada di depan Anda. Jawabannya adalah larutan titer KMNO4 sebagai titran, larutan pembekuan titer KMNO4 yang memakai asam oksalat dan asam oksalat, Aquades, dan juga asam sulfat. Terus tuh, larutan hasil penetapan kadar ferrosulfat dalam tablet larutan hasil titrasi. Soal nomor 6. Peristiwa apa yang terjadi pada pembekuan larutan tersebut? Nomor 6. Tujuan dilakukannya pembekuan adalah untuk mengetahui konsentrasi secara teliti. Asam oksalat yang merupakan baku primer dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambah asam sulfat dan dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius. Penambahan asam sulfat untuk pembentukan suasana asam. Pada suasana asam, zat ini akan mengalami reduksi, menghasilkan ion Mn2+ yang tidak berwarna. Sedangkan jika pH netral atau sedikit basah akan membentuk padatan MnO2 yang berwarna dan mengganggu titik akhir titrasi. Nomor 7. Peristiwa yang terjadi pada penentuan kadar zat besi dalam sampel. Ferrosulfat yang merupakan tablet tambah darah dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan dengan 30 ml Aquades dan 15 ml asam sulfat 0,2 N. Penambahan H2SO4 untuk memberikan suasana asam. Hal ini dilakukan agar titik akhir titrasi mudah diamati bila dalam suasana asam dan reaksi H2SO4 tidak menghasilkan produk yang tidak bereaksi dengan titran. Lalu titrasi hingga warna larutan berubah dari tidak berwarna menjadi warna pink. Soal nomor 8. Didapatkan saat pembekuan larutan. Konsentrasi larutan baku sekunder didapatkan 0,099 N. Diketahui data volume baku sekunder yang digunakan hingga titik akhir titrasi dengan sampel tambah darah adalah 10,9 banding 10,8 banding 10,9 mili. BM dari ferrosulfat adalah 278,02 Be1.
Soal nomor 8. Berapa persen kadar zat besi yang zat besi tersebut dalam sampel? Nih, aduh, apa? Tidak, nomor 8. Oke, jadi di sini hasilnya. Maaf, tadi dijeda soalnya mau terlewat. Jadi di sini sampel ferrosulfat pada sampel, jadi NO4 dikali dengan MkMnO4 baru dikali dengan De-nya ferrosulfat. Jadi 18,6 dikalikan dengan 0,049 ya. Lalu dikalikan dengan 1 sama dengan 1,8414 hasilnya. Oke, lanjut. Jadi sini kelihatan. Oke. Terus tuh dari ferrosulfat per tablet ini sama dengan 350 gram dibagi dengan 300 gram baru dikali dengan hasil yang didapatkan tadi 1,8414. Iya. Terus tuh hasilnya sama dengan 644,49 dibagi dengan 300 sama dengan 2,1483. Oke, bawahnya lagi. Persen kadar ferrosulfat terhadap label sama dengan hasil yang dari atas tadi 2,1483 dibagi dengan 100 baru dikali dengan 100% sama dengan 0,0214%. Terus soal berikutnya ada, Anda sebagai bagian pengawasan mutu akan melakukan analisis kandungan tablet yang mengandung kafein dengan KCKT. Kafein BPFI ditimbang sebanyak 50 mg, dilarutkan dengan metanol hingga batas dalam labu ukur 50 ml. Dalam larutan induk, kemudian akan dibuat seri konsentrasi diantaranya 25, 50, 75, 100, dan 150 ppm dalam labu ukur 10 ml. Soal nomor 1. Jelaskan perhitungan pembuatan larutan seri konsentrasi 25 ppm, 75 ppm, dan 150 ppm. Nih, jadi 25 ppm ini sama dengan 50 dibagi dengan 50 mili sama dengan 1000 ppm per nih. Terus tuh baru 25 ppm dikali dengan 10 mili baru dibagi dengan 1000 sama hasilnya 0,25 mili. Terus yang ini 75 ppm sama dengan 75 dikali 10 baru dibagi dengan 1000 sama dengan 0,75 mili untuk 75 ppm. Sedangkan untuk 150 ppm sama dengan 150 dikali 10 baru dibagi dengan 1000 sama dengan 1,5 mili. Terus larutan tersebut dilakukan analisis dengan KCKT dengan kondisi fase gerak metanol banding aquapro injeksi dengan perbandingan 20 banding 80. Kolam yang digunakan adalah C18 dengan panjang gelombang yang digunakan 275,7 nm. Dan dilakukan selama 10 menit 1 kali running. Soal nomor 2. Data apa saja yang digunakan dari kromatografi tersebut? Hasilnya adalah adanya sumbu X yang mewakili waktu tertinggi, sumbu Y untuk absorpsi unit dan kromatogram. Akan terlihat grafik atau beberapa puncak yang menunjukkan adanya suatu analit yang teridentifikasi. Di situ, selanjutnya, kemudian dilakukan preparasi sampel sesuai prosedur, yaitu sebanyak 20 tablet dagang digerus hingga halus, didapatkan berat total sama dengan 12 gram. Tablet diserbukkan lalu ditimbang setara dengan kafein 50 mg. Serbuk sampel tersebut ditambahkan 30 ml larutan fase gerak
dan diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 15 menit dalam kondisi tertutup. Lalu disaring, larutan diencerkan ke dalam labu ukur 50 mili menggunakan larutan fase gerak hingga tanda batas. Larutan diambil sebanyak 1 mili, dilarutkan dengan fase gerak hingga 25 mili sampel dilakukan pengujian dengan 3 kali replikasi. 3. Berapa berat yang ditimbang dari serbuk sampel yang digunakan untuk analisis? Nah, jadi di sini jawaban nomor 3. Berat serbuk tablet 50 mg dibagi dengan 20 tablet kali jumlah per mili per tabletnya baru dikali dengan berat 20 tablet utuh. Jadi 50 mg dibagi dengan 20 dikali dengan 0,6 mg baru di sininya dikali 12 gram. Baru hasilnya baru 50 mg dibagi dengan 12 dikali dengan 12 gram sama dengan 4,17 baru dikali dengan hasilnya sini 12 gram sama dengan 50,04 mg serbuk yang akan ditimbang untuk dianalisis. Soal nomor 4, berapa konsentrasi larutan dari sampel yang digunakan untuk analisis? Nih jawaban berikutnya nomor 4. Konsentrasi sampel sama dengan 0,6 dibagi dengan 50 mili sama dengan 1000 dibagi dengan 25 sama dengan 0,48 mikrogram per mili. Nomor 5. Hasil pengujian didapatkan persamaan regresi dari standar yaitu Y sama dengan 1698 X tambah 16,889 dan area rata-rata sampel adalah 67.940. 5. Berapakah berapa persen kadar kafein dalam sampel sebenarnya? Dalam etiket mengandung 50 mg kafein. Nomor 5. Jadi Y sama dengan 1698X, A sama dengan 16,889. Rata-ratanya yaitu 67.940. Y sama dengan 1698X tambah 16,889. 67,940 dikurangin 16,889 sama dengan 1698X. Di sini hasilnya adalah 51,051 sama dengan 16,698X. X sama dengan 0,0300. Kadarnya sama dengan 0,300 per 50 dikali dengan 100% sama dengan 0,06%. Jadi itu adalah hasil dari jawaban saya. Apabila ada perkataan saya yang kurang dipahami atau tidak dipahami atau berbelit-belit, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.